Halo, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi pertemuan 8 dan pertemuan 9. Perkenalkan, saya Rizalul Hakim. Saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen strategi dan implementasi strategi pemerintah. Nah, yang pertama saya akan bahas adalah apa sih definisi manajemen strategi. Nah, yang saya kutip menurut para ahli, menurut Nawawi di tahun 2000, bahwa manajemen adalah serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penganggaran. Nah, di dalam manajemen strategi ini ada unsur-unsurnya nih, seperti yang Nawawi tadi bahas dan sebutkan. Nah, yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pelaksanaan, yang keempat ada penganggaran. Nah, kita akan masuk nih ke penjelasan-penjelasan dari poin-poin yang ada tadi. Nah, yang pertama, apa sih perencanaan itu? Nah, perencanaan merupakan kegiatan persiapan dilakukan dengan merumuskan dan menetapkan keputusan yang mencakup langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi perencanaan ini ya kita udah sering ketemu lah, perihal perencanaan. Bahkan dalam hidup kita juga kita pasti ngelakuin perencanaan ini, kayak kita rencana akan kemana. Nah, itu termasuk dari perencanaan juga, termasuk dari manajemen seperti manajemen waktu dan lainnya. Nah, dan yang kedua, pengorganisasian. Apa sih pengorganisasian itu? Pengorganisasian merupakan sistem kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang sesuai bidang dan bagian seluruh pekerjaan dan tugas dengan membentuk sejumlah satuan atau unit. Nah, yang dimaksud ini seperti kita masuk di organisasi. Nah, itu tuh kita dibagi tugasnya tuh. Kayak satu divisi, uh, mak yang poin kedua itu ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian itu apa sih? Jadi dalam manajemen kita tuh kan suatu kelompok yang ingin mencapai satu tujuan. Nah, caranya kita akan melakukan pengorganisasian, yaitu pembagian tugas, pembagian divisi satu sama lain, seperti divisi kerjasama, divisi DKV, desain. Nah, fungsinya agar kita bisa fokus ke poin-poin dalam melaksanakan manajemen. Divisi desain, membuat kita acara. Divisi kerjasama mencari donatur, sponsor agar acara kita berjalan dengan lancar. Contohnya seperti itu. Yang ketiga ada pelaksanaan, actuating. Apa itu pelaksanaan? Nah, habis kita punya rencana, habis kita sudah melakukan pengorganisasian dengan baik, kita akan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, apa yang sudah direncanakan, kita akan laksanakan. Nah, itu ada di poin ini. Nah, pelaksanaan memiliki ketersediaan personel yang akan melaksanakannya dan sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk. Satuan kerja yang dibentuk seperti yang tadi di kafe, kerjasama, nah seperti itu. Nah, yang ketiga ada penganggaran nih. Ini juga penting dalam manajemen. Karena kalau kita mempunyai rencana, udah menjalankan organisasi, sudah ingin melaksanakan, tapi kita nggak budgeting, kita nggak ada budgetnya, itu susah untuk terlaksana. Nah, makanya ada penganggaran. Penganggaran ini kita di awal di perencanaan kita udah nganggarin nih, kira-kira buat divisi ini berapa, buat ini berapa gitu. Jadi kita nggak hilang arah dalam melaksanakan tugas divisi masing-masing gitu. Nah, yang terakhir ada pengawasan. Nah, dalam dalam pelaksanaan, dalam semua proses yang ada tadi, kita harus mengawasi apakah proses-proses yang terjadi tadi itu sudah berjalan sesuai rencana yang sudah ditentukan di awal. Apakah sudah sesuai dengan tujuan kita? Nah, kita harus awasi prosesnya, sistemnya, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, poin selanjutnya yang akan saya jelaskan, ada 3 faktor nih yang dapat mempengaruhi lingkungan organisasi sektor publik. Yang pertama, pasar-pasar pada organisasi sektor publik ditentukan oleh oversight body. Hal ini dikarenakan organisasi sektor publik memiliki motif tidak mencari keuntungan, namun lebih berorientasi pada pelayanan publik. Nah,
kita kan ngebahas tentang sektor publik. Sektor publik tuh kental dengan pemerintahan. Nah, jadi mengapa di sini ada poin tidak mencari keuntungan? Karena pemerintahan tidak mencari keuntungan. Makanya disebutkan kita tidak mencari keuntungan tapi lebih berorientasi kepada layanan publik. Nah, yang kedua, pengaruh politik. Kebutuhan untuk menaati dan memelihara dukungan berakibat pada tingginya pengaruh dan tekanan politik yang dihadapi oleh organisasi sektor publik. Nah, pengaruh politik itu misal dalam pemerintahan kita ada kampanye atau apa, ada pesta politik, nah itu juga berpengaruh dalam pemerintahan. Nah yang ketiga, kendala yang dihadapi pada organisasi sektor publik yaitu muncul dikarenakan ketergantungan terhadap satu sponsor, yaitu oversight body, sehingga otonomi dan fleksibilitas terbatasi. Nah, biasanya tuh kalau sektor publik suka ketergantungan kepada satu sponsor atau satu donatur yang membuat organisasi sektor publik ini tidak sehat dan akhirnya tidak fleksibel, terbatas dan otonominya tuh juga terbatas. Nah, menurut Mardismo di tahun 2009, komunikasi formal terdiri atas aktivitas formal organisasi yang meliputi perusahaan strategi, perencanaan strategi, penganggaran, dan penilaian kerja. Nah, ini sama seperti yang Nawawi jelaskan. Overall itu sama, tapi yang beda hanya di penilaian kerja. Nah, menurut Mardismo, sektor publik ini butuh penilaian kerja yang sudah kita laksanakan, acara-acara yang kita sudah laksanakan, program-program yang sudah kita laksanakan itu harus dinilai tingkat keberhasilannya seberapa sih, kita rugi atau untung gitu. Nah, sedangkan kita tidak mencari untung. Nah, itu makanya Mardiasmo tuh menjelaskan kita butuh penilaian kerja gitu. Nah, lalu ada lagi nih implementasi pada sektor publik. Implementasi strateginya nih. Sektor publik tidak dapat dipisahkan dari manajemen strategi. Proses manajemen strategi dalam perusahaan meliputi nih menetapkan arah dan misi organisasi, termasuk perencanaan itu, memahami lingkungan internal dan eksternal. Nah, tujuannya untuk mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen mampu bereaksi terhadap segala perubahan. Nah, yang ketiga ada memformulasikan strategi, melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kalau kita udah punya strategi, rencana banyak nih. Nah, kita jabarin semua, kira-kira mana nih yang pas buat tujuan organisasi kita gitu. Nah, yang keempat ada implementasi strategi. Implementasi itu kayak pelaksanaan strategi yang udah kita tetapkan. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi itu yang termasuk Mardiasmo bilang tadi, itu penilaian. Nah, evaluasi dan mengawasi strategi. Nah, jadi dinilai ini ada dua pernyataan dari dua ahli. Yang mengevaluasi itu dari si Mardiasmo. Nah, dan yang mengawasi ada dari Nawawi yang tadi pertama. Nah, selama organisasi melaksanakan strateginya, organisasi harus mengamati hasilnya dan memantau perkembangan baru di lingkungan internal dan eksternalnya. Nah, yang terakhir nih, tantangan manajemen sektor publik di masa yang akan datang. Nah, menurut ahli Ritonga tahun 2010, tantangan di masa yang akan datang dapat diketahui jika kelemahan terhadap implementasi strategi pada organisasi sektor publik bisa diidentifikasikan. Kelemahan yang ada selama ini pemerintah daerah biasanya ada lemah kualitas perencanaan anggaran. Jadi biasanya tuh perencanaan anggaran di daerah kurang maksimal karena kita sudah merencanakan dengan segala hal secara detail, namun implementasinya tidak ada. Bahkan terhitung kayak budgetnya tuh kemana-mana, budgetnya keluar tapi nggak ada buktinya gitu. Nah, itu termasuk kelemahan sektor publik yang masih akan ada di masa yang akan datang. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya untuk pertemuan 8. Jika ada kritik yang saran boleh ditulis saja di kolom komentar. Nah, selanjutnya teman saya Hanzullah akan menjelaskan tentang pertemuan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanzullah Abdurrahman dari kelompok 4 ingin melanjutkan presentasi dari Rizalul Hakim. 3. Struktur pengendalian manajemen sektor publik.
pusat pertanggungjawaban sebagai budget holder, maka proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus perhatian manajer pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban juga dapat berfungsi sebagai jembatan untuk melakukan bottom up budgeting atau partisipatif budgeting. Halim dan Kusufi 2016 112. 4. Konsep pusat pertanggungjawaban di organisasi sektor publik. Struktur organisasi harus sesuai dengan sistem pengendalian manajemen, karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur pusat pertanggungjawaban. 5. Pusat pertanggungjawaban sebagai basis pengembangan pengukuran kinerja. Pusat pertanggungjawaban merupakan dasar untuk mengukur kinerja, yaitu membandingkan apa yang telah dicapai unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Alasan mengapa manajer harus menerapkan kinerja pada unit kerja atau desentralisasi, yaitu terkait dengan kesesuaian tujuan dan masalah eksternal. 6. Implementasi pusat pertanggungjawaban di organisasi pemerintah. Berikut implementasi konsep pertanggungjawaban di organisasi pemerintah menurut Mardiasmo 2009. 1. Pusat biaya atau expense center. Hampir sebagian besar unit organisasi dalam organisasi pemerintahan merupakan pusat biaya, karena memang tujuan utama organisasi sektor publik adalah pelayanan publik. 2. Pendapatan revenue center. Dalam organisasi sektor publik, unit organisasi yang berfungsi sebagai pusat pendapatan adalah unit organisasi yang tujuan utamanya adalah memungut dan menghasilkan pendapatan. 3. Pusat laba atau profit center. Pada umumnya pusat laba merupakan unit bisnis pemerintah yang telah melakukan privatisasi. Halim dan Kusufi 2016 ayat 116 mengungkapkan proses pembiayaan pada perusahaan yang melakukan privatisasi dilakukan berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku, namun kegiatan operasional sama dengan organisasi bisnis. 4. Pusat investasi atau investment center. Sebuah pusat pertanggungjawaban yang presentasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan terkait dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban pemerintah. 1. Pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Responsibility center merupakan sebuah unit yang dipimpin oleh manajer yang memiliki tanggung jawab terhadap unit-unit yang dikelolanya. Misalnya seorang direktur utama dari seorang perusahaan holding atau dari anak usahanya, direktur atau kepala divisi dari perusahaan holding atau kepala unit dalam suatu entitas. 2. Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sebagai rangkaian sistem yang terdiri dari suatu proses yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasi agar melaksanakan strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.